Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, murid. Pagi, Pak. Kita akan mempelajari tentang pendidikan hadis dengan materi jujur. Kita akan mempelajari tentang materi jujur. Untuk pembelajarannya, yaitu kita akan menggunakan metode scientific learning dan the power of two. Tujuannya yaitu kalian mampu membaca hadis tentang kejujuran dengan baik dan benar sesuai buku ajar, kemudian dapat mendefinisikan pengertian jujur dengan benar, kemudian memberi penjelasan mengenai isi kandungan hadis tersebut, kemudian kalian mampu menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten. Adapun hadisnya ini akan saya bacakan, yaitu A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqa. Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu rajul yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallah siddiqan. Wa yakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar. Wa ma yazalu rajul yakdzubu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban." Riwayat Muslim. Artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran, dan kebenaran menuntunmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur, sehingga dia tetap di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta, karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan, dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta, sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai pendusta." Kemudian pengertian jujur, yaitu dalam bahasa Arab kata jujur semakna dengan as-sidqu atau as-sidik, yang berarti benar, nyata atau berkata benar. Lawan kata ini yaitu dusta, atau dalam bahasa Arab disebut al-kadhib. Secara istilah jujur atau as-sidqu bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, dan sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Adapun pembagian jujur di sini Imam Ghazali membaginya yaitu jujur dalam niat atau kehendak, kemudian jujur dalam perkataan, dan jujur dalam perbuatan atau amaliyah. Penerapan perilaku jujur ada banyak sekali contohnya di kehidupan sehari-hari. Dan contohnya seperti meminta izin atau meminta kepada orang tua ketika akan pergi kemanapun, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua, atau melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Oke, sampai sini adakah yang ingin bertanya? Saya, Pak. Oh ya, silakan Mas Jani. Apa contoh dari jujur dalam niat atau kehendak, Pak? Berarti apa tadi? Contoh Jujur dalam niat atau kehendak. jujur dalam Niat atau kehendak, Pak. niat. Apa contoh jujur dalam niat atau kehendak itu? Jadi dari sifat-sifatnya tadi ya, ini ya, yang pertama ini. Contohnya jujur dalam niat, yaitu di situ kita diniati karena Allah, yaitu jujur niat karena Allah. Di situ mungkin misal di situ temannya ada yang kehilangan uang, padahal dia butuh untuk membeli makanan. Nah, karena kehilangan, kamu sudah memiliki niat untuk membantu, lalu membelikan temanmu yang kehilangan tadi, membelikan makanan atau minuman. Itu termasuk salah satu contoh dari jujur dalam niatnya sendiri. Jadi intinya itu niatnya itu karena Allah. Tidak karena Allah, dorongan kita melakukan sesuatu itu karena Allah. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Ada, Oke. Pak. Sekarang
saya beri waktu untuk memperhatikan atau memahami waktu saya ini. Silakan dengan batasan waktu. Ini hadisnya. Pak, mau tanya Pak, itu diganti artinya Pak. Pengen lihat artinya. Oke, artinya ini. Ya, mau tanya. Sudah selesai? Oke, lanjut. Nah, ini pengertiannya. Intinya di situ jujur. Yang seperti ini. Oh, ini sifatnya yang dibagi ada 3 tadi. Kemudian ini contoh penerapan perilaku jujurnya. Oke, baik. Sekarang akan saya beri tugas, yaitu kalian secara 2 orang mendiskusikan pertanyaan yang akan saya berikan. Untuk kelompok pertama, yaitu Adin dan Dani, akan saya berikan contoh soal, yaitu apa contoh perilaku jujur di dalam keluarga atau di rumah, itu apa? Silakan kalian berdua mendiskusikannya. Kemudian kelompok 2, Alfian dan Soleh, saya beri contoh soal, yaitu apa contoh jujur yang bisa dilakukan di sekolah. Kita akan didiskusikan. Silakan berdiskusi. Setelah ini nanti akan saya perintahkan untuk menyampaikan hasilnya dari diskusi Anda. Oke, sudah? Cukup? Cukup, ya Pak, cukup Pak. Nama Oke, itu kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1. Silakan dari Mas Adin dulu. Apa contoh perilaku jujur di rumah atau keluarga? Dari hasil kami berdiskusi tadi Pak, saya akan mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahui. Oke, benar. Itu adalah contohnya, yaitu mengembalikan ketika disuruh belanja, ada yang sisa dikembalikan meskipun tidak tahu orang tuanya, tetap dikembalikan. Oke, lanjutnya Mas Dani. Ya Pak. Kalau dari saya, mengakui kesalahan ketika berbuat salah, meski mengetahui akan mendapat hukuman dari orang tua, misal menghilangkan barang milik orang tua. Oke, baik, itu sudah. Mengakui kesalahan ketika menghilangkan barang orang tua, itu bagus. Kemudian yang di sekolah, Alfian. Baik Pak, mengembalikan buku pinjaman ke perpustakaan tepat waktu dan buku dalam keadaan baik. Ya, itu. Yaitu Anda mengembalikan buku pinjaman di perpustakaan, tidak dibawa pulang, tidak dikembalikan tidak, tapi dikembalikan. Oke, Mas Soleh. Kalau saya tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian. Oh iya, benar, itu tidak mencontek atau minta jawaban ketika ulangan, itu benar. Sudah, saya kira itu sudah cukup baik dari diskusi Anda. Sekarang ini kesimpulannya. Nah, jujur adalah sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang dimanfaatkan, baik berupa harta maupun tanggung jawab. Nah, jujur terpercaya merupakan sesuatu yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan, seperti dalam kehidupan rumah tangga, perniagaan, perusahaan, dan hidup bermasyarakat. Oke, saya kira cukup sekian materi pembelajaran pada hari ini. Banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita akhiri, kita mari berdoa bersama. 1, 2, 3. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah anak-anak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.